hormat, izinkan kami mengulang kembali. Haikum bitahiyatil Islam, Tahiyatan mubarakatan. Bismillahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi ja'ala fi amwalil awaniyya haqqa lis-saili wal mahrum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil umar wa ala alihi wa ashabihi alladzina badalu amwalahum lillah fastaujabul jazaa'al arfa. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang menghinakan kesyirikan dengan keperkasaannya, dan mengatur segala urusan dengan ketetapannya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhir zaman, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah untuk menyebarkan keselamatan, kesehatan, serta kesejahteraan bagi umat manusia lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut World Health Organization, sehat adalah memperbaiki kondisi manusia, baik jasmani, rohani, akal maupun sosial dalam pengertian perspektif Al-Quran, sebagaimana telah dirumuskan oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa kesehatan adalah ketahanan jasmaniah, rohaniah, akal maupun sosial yang dimiliki manusia sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri. Dengan mengamalkan tuntunannya, memeliharanya, serta mengembangkannya, jelas bahwa kesehatan adalah ajaran Al-Quran yang wajib disyukuri. Tidak ada yang dapat menyangka bahwa kesehatan merupakan masalah penting bagi kehidupan manusia. Tidak ada artinya harta yang melimpah, pangkat dan jabatan tinggi, Lelaki tampan dan mapan, wanita berparas cantik jelita, jika tidak sehat jasmani dan rohani. Semua itu sangat mempengaruhi dan memerlukan perhatian yang utuh. Untuk menikmati lezatnya ibadah dibutuhkan sehat walafiat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prioritas doa setelah keselamatan adalah sehat jasmani dan rohani. Untuk menjadi sehat, peran gen hanya sepertiga. Selebihnya adalah gaya hidup. Rajin check up tidak cukup, mengkonsumsi obat tidak menjamin sehat, maka hadiri adakah ya tiaka rizqo. Gerakkan tanganmu, maka rizki akan datang kepadamu. oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan syarah Al-Quran yang bertajuk Kesehatan ala Rasulullah dalam sudut pandang Al-Quran. Kesehatan perspektif Al-Quran membuat manusia layak, pantas dalam melibatkan keindahan dan keanggunan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musyrikin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid.
Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Untuk mencapai hidup yang sehat, tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh kekurangan, tetapi harus seimbang. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk meriasi dirinya, menutup aurat ketika mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat atau mengerjakan tawaf. Allah melarang mereka berlebih-lebihan dan Allah memerintahkan mereka untuk memakan makanan yang baik-baik. Makanan yang baik-baik adalah menentukan kesehatan. Orang yang meninggalkan makan dan minum sama sekali ia telah menyakiti diri sendiri. Menyakiti diri sendiri adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang membatasi dirinya dengan sedikit makan dan minum sehingga melemahkan badannya dan tidak dapat melaksanakan kewajiban dan perintah Allah. Wala tulqu biaidikum illa ta'duka. Jangan kau jatuhkan usahamu dalam kerusakan. Adapun orang yang berlebih-lebihan dalam membelanjakan hartanya adalah orang yang lemah dan mubazir. Badan dikuatkan dengan isi yang cukup dan lengkap, jiwa disegarkan dengan berpikir positif, rohani disiram dengan iman yang segar, mental ditajamkan dengan akal yang kuat. Makan pagilah seperti makannya putra mahkota, makan siang seperti makannya raja, Makan malam seperti makannya orang kesusahan. Dalam hidup keseharian Allah melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan petunjuk agar selalu menjaga kesehatan dengan cara toharo, puasa, gerakan salat. dan lain sebagainya. Dalam Islam diatur sedemikian rupa dan rapi. Di samping keharusan menjenguk teman, saudara, handai taulan yang sakit, serta merawat jenazah. Itu pertanda Islam sangat memperhatikan kesehatan sebagai akhlak yang telah ditetapkan dengan rinci dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Dan keduanya melibatkan ilmu pengetahuan ilmiah maupun ilmu hakikat. Dalam rangka mengamalkan tuntunan Allah, memelihara serta mengembangkannya, dibutuhkan suatu tradisi yang disebut ibadah lillahi ta'ala. Bentuk ibadah yang berkaitan dengan kesehatan diantaranya lah sanitation and personal hygiene, Epidemiologi, nutrition, sex hygiene, mental and physical hygiene, body blooding, professional medicine, career, mental and child. Begitulah cara Islam menyeimbangkan ibadah dengan kesehatan. Sangat indah dan menakjubkan, bukan? Ya, sungguh menakjubkan. Allah menyeimbangkan hambanya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran adalah obat penawar sekaligus rahmat bagi kaum mukminin. Demikian cerahan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.